Sel, siapa yang masih mengikuti kasusnya? Kalau Mamski masih dan terus akan mengikuti, terus akan menyampaikan pendapat aku apabila ada yang aku rasa perlu aku sampaikan kepada kalian para followers aku. Wina masih ya, iya. Ada satu pendapat dari TikToker yang cerdas banget menurut aku, si paling UMKM namanya Bobby. Gue suka banget dengan konten-kontennya dia ya. Belum keluar sama sekali. NM belum keluar sama sekali, bahkan diperpanjang sampai 40 hari. Gue soal NM diperpanjang sampai 40 hari tidak mempermasalahkan hal itu. Jangan salah ya, bapak-bapak di kepolisian, saya tidak tidak menyatakan protes atau merasa tidak adil terhadap penahanannya NM, karena saya merasa memang perlu bapak-bapak dan pihak yang terkait untuk melanjutkan penahanan sebagai bukti bahwa ada penyidikan. Tetapi saya mau tanya nih Pak, ya, saya menghargai kinerja bapak-bapak terhormat di sana. Tapi saya mau tanya, kalau memang buktinya masih belum lengkap dan memang harus dilengkapi, kenapa udah ada penahanan? Itu satu. Jadi saya bingung nih, saya rancu nih. Sebenarnya bukti-buktinya sudah lengkap belum? Itu aja sih. Itu aja yang saya tuh pengen tahu banget. Karena gini, sebagai orang awam, kita hanya melihat dari luar aja kan. Yang paling tahu pasti bapak-bapak semua yang terhormat di sana. Sehingga bisa memutuskan untuk dilakukan perpanjangan penahanan seperti itu. Ya, nggak masalah sih Pak. Kalau soal prosedur, bapak-bapak lah yang paling paham dan paling tahu bagaimana mengatasi dan bagaimana memutuskan seseorang itu bisa ditahan atau enggak. Ya, karena saya juga warga negara yang baik, jadi saya tidak akan mempertanyakan nih, apalagi memprotes, apalagi menggurui bapak-bapak yang terhormat untuk memperpanjang 40 hari. Tapi saya cuma mau tanya, ya, mau tanya aja gitu. Apakah benar nih dalam kasus ini dan dihukum di negara kita yang namanya penyuapan itu, kasus suap itu hanya untuk pejabat tertentu. Saya jadi bingung kalau seandainya ada yang nyuap saya nih, datang ke saya untuk mengontrol mulut saya, mengontrol ucapan saya dengan memberikan sejumlah uang, dan saya nggak suka dengan itu, saya lapornya kemana Pak? Dan pasal apa yang bisa saya sampaikan ke bapak-bapak yang terhormat bahwa saya nih sedang dalam usaha buat disumpel mulutnya untuk membuat suatu pernyataan positif terhadap hal yang negatif. Nah itu bagaimana Pak? Kalau saya mau lapor ini ada yang mau nyumpel saya nih, ada yang mau nyumpel mulut saya nih Pak. Dan saya nggak suka dicari-cari, diubek-ubek, dipaksa-paksa, dihubung-hubungin, diganggu-ganggu. Karena bukan apa Pak, yang namanya penawaran uang itu menggiurkan banget buat saya. Dan saya untuk mencegah orang itu memberikan saya uang, saya pengen laporin ke Bapak pasal penyuapannya, boleh nggak? Saya bukan pejabat nih Pak. Kira-kira saya laporkannya sebagai apa orang itu? Upaya dia buat nyogok mulut saya itu untuk mereview yang baik-baik terhadap sesuatu yang dia punya tapi nggak sesuai, itu apa? Sebagai orang sipil, itu aja sih pertanyaan gue. Kalau kalian ada yang bisa jawab nggak di sini, ahli hukum mungkin yang lagi ngumpul di roomnya Mamski, ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Aneh, kasus penyuapan bisa berubah jadi kasus pemerasan karena gini sayang, argumennya dari para bapak-bapak terhormat yang ahli hukum. Kalau kita kan orang awam say,
orang biasa ya, kita tuh orang biasa. Katanya tidak ada namanya kasus penyuapan untuk warga biasa, hanya untuk pejabat gitu, katanya gitu, hanya untuk orang-orang yang punya kedudukan, dimana kedudukannya itu bisa mempengaruhi dalam suatu mungkin pekerjaan atau profesi, sehingga karena ada pengaruh besar dari orang tersebut, apabila ada upaya untuk menutup mulutnya ya, maka itu bisa disebut penyuapan. Dan dianggap NM tidak punya kriteria yang disebutkan di dalam pasal penyuapan tersebut. Padahal tindakannya ada beberapa orang lawyer juga yang melihat bahwa kepemerasannya juga tidak terlalu jelas sekali gitu, tidak terlalu dibilang tipenya beda gitu dengan yang sering terjadi. Pemerasan itu kan diteleponin, kita yang datang, kita ancam, ayo sekarang jam sekian, kalau enggak saya gini, itu kan enggak ada. Tetapi enggak tahu apa yang dimiliki oleh bapak-bapak yang terhormat ya, yang berwenang bisa memutuskan. Itu pun kita juga punya hati yang legowo juga untuk menunggu bukti yang full. Jadi kita juga nggak bisa langsung main salahin aja karena kita nggak lihat bukti yang full itu loh. Seperti itu. Kenapa bisa diputuskan jadi itu adalah pemerasan sehingga ditahan? Mungkin memang ada bukti fullnya. Kita harus tunggu dulu, kita harus lihat dulu seperti itu. Nah, jadi si NM ini nggak bisa dimasukkan kategori orang yang bisa disuap. Karena pasalnya dalam pasal suap itu adalah ini pasal penyuapan. Pasal 5 ayat 1. Pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 13. Suap adalah pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Suap menyuap termasuk tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita orang awam nih, orang umum ya, nggak punya jabatan-jabatan penting tersebut, nggak bisa, udah 40 hari diperpanjang. Dan tiba-tiba ada tetangga kita nih yang kita pergokin lagi punya cem-ceman, bini orang punya cem-ceman gitu ya. Terus dia datang nih, emak, lu kemarin lihat gue dianterin ya sama berondong gue ya. Iya, kenapa emangnya? Kenapa lu? Tumben lu nyapa gue, lu biasanya lu sombong. Enggak, lu mama makin marah lu makin cantik deh mak. Mulai kan? Udah lu mau apa? Iya gue ngeliat lu dianterin sama laki muda tuh siapa berondong lu? Hah? Laki lu kan belum pulang berlayar. Kapan tuh laki lu pulang berlayar? Gue tanya. Jangan ini dong. Lu jangan perpanjang dong kayak begitu dong. Pakai segala nanya laki gue pulangnya kapan. Kenapa emangnya? Enggak, gue pengen tahu laki lu pulangnya kapan. Soalnya gue pengen ngobrol sama laki lu. Hah? Jangan gitu dong mak. Tuh kayak begitu tuh. Jangan begitu dong mak. Ya udah deh, ukuran sepatu lu berapa? Hah? Ukuran celana lu berapa? Tuh. Begitu ada yang kayak gitu, sosok menyogok. Terus kita kesel, kita laporin gimana? Gak bisa ya? Gak bisa ngelaporin yang kayak gitu. Aduh. Jadi ternyata pasal penyuapan itu hanya untuk orang-orang yang bekerja di instansi tertentu.
Tertentu. Tertentu. Tapi ada satu fiti yang berasal dari seorang ahli hukum. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Siapa? Ih, gila ya. Abis pakai duta pinjaman buat masjid. Anjrit. Kagak. Tessa Mariska itu di prank sama Pablo Benua. Ini Tessa Mariska lagi tidur di rumahnya no. Dia ketawa ketiwi, dibilang ulang tahunnya Ray Utami. Ani-aninya speak up ya, gara-gara bapaknya kabur. Anjir, bejat banget ya. Bejat banget anjir. Anjrit, tunggu mana? Mana? Jangan sebut nama, jangan sebut merek. Awas kalau belum terbukti dan cuman omongannya ani-ani, kamu sebut nama, kamu dicari, kamu kena. Hati-hati. Jangan pernah sebut nama di acara live begini ya, karena ini terbuka. Dan ini adalah jejak digital, jadi bisa di copy, di screenshot, terus direkam. Jadi jangan pernah kalian sebut nama ya sayang, jangan sebut nama kalian. Nanti kalian kena. RK, ayo pikirin. Aduh gila parah banget coy. Kasus dia aja belum. Wih gila bener. Wah. Bukan pengalihan isu korupsinya. Ini bertambah-tambah buat dihancurin total ini. Jadi kan dia keangkat lagi. Kalau buat mengalihkan kasus korupsinya, berarti dia harus ada kasus lain yang membuat terlupakan si RK. Tapi dengan tambahan ini berarti orang semakin dia akan terpuruk karena udah ada kasus korupsi dimunculin lagi dengan ani-ani. Jadi figur dia nih dihancurkan total. Bukan untuk menutupi kasus korupsinya dia. Korupsinya dia malah akan makin disorot, makin dikejar. Lu udah korupsi, terus tiba-tiba ada seorang ani-ani yang mengaku-ngaku Hamidun. Ya Allah kasihannya, udah anaknya nggak ada, kemana keseret air di sungai. Ya ampun, ya Allah, itulah gue nggak mau flexing yang namanya flexing asmara. Gue nggak mau flexing asmara. Beneran flexing asmara tuh, lihat deh. Ih gila ya. Jangan sok-sok sepil flexing asmara. Pamali flexing asmara tuh pamali. Tahu nggak, flexing harta kena dikejar-kejar petugas pajak. Flexing asmara, lihat. Ternyata ada yang disembunyikan. Berapa banyak orang yang flexing asmara, padahal rumah tangganya babak belur, di dalamnya hancur lebur tulang bawang. Baru kemarin itu Cermek juga kan, kurang apa tuh sampai bikin YouTube family, sampai bingung, pecah kongsi bingung. Iya kena sihir ain itu, banyak yang iri. Udahlah, flexing asmara buat sebenarnya di dalamnya udah nggak harmonis. Flexing harta, flexing kekayaan supaya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang bahwa saya ini orang kaya, makanya saya harus tunjukin nih, saya punya harta. Orang kaya beneran mah nggak perlu tunjukin, emang punya. Nggak ada utang, lunas semua, milik semua, suratnya semua ada. Itu orang kaya beneran. Diem-diem aja, diem-diem baik, nggak usah kasih lihat.
Nggak perlu validasi. Untuk flexing kekayaan perlu validasi. Untuk mengangkat apa? Kepercayaan dari konsumen. Barang dagangannya bagus. Menutupi yang barang dagangan busuk, flexing lah kekayaan. Flexing asmara untuk apa? Sebenarnya udah nggak harmonis di rumah tangga. Udah nggak harmonis, punya selengkian di luar, tapi nggak mau ada kecurigaan apapun, validasi lagi bahwa saya adalah suami yang baik, pasangan yang setia, bapak yang bertanggung jawab. Sehingga diflexingin lah asmara itu. Setiap hari bikin konten asmara. Gue kok kaget ya, gue pagi-pagi shock banget. Ini bener gak ya? Wah, ini mah bakal tarung ini. Bakal tarung itu. Tapi gue yakin banget ya, seorang Ani-Ani gitu ya, yang udah sampai ngelahirin, baru sekarang ngomong, perempuan itu kalau udah speak up, apalagi udah ada anak, gue sangat yakin 1000% dia gak mungkin bohong. Gue yakin 1000% gak mungkin bohong. Gak mungkin. Gila aja lu, berani ngelawan pejebong, say. Berani lawan pejebong, bilang gue adalah selingkuhannya. Udah gitu, punya Ani-Ani punya Ani-Ani. Udah umur 3 tahun kan gampang, tinggal tes DNA. Mate. Pengakuanmu menghancurkanku, merusak posisi terpentingku. Karena aku sudah, nih orang tuh pasti punya masa sial. Hati-hati bahayanya orang-orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji, melanggar hukum, baik itu hukum agama, hukum negara, hukum sosial, ya, hukum bermasyarakat. Pasti ada hari naasnya. Supaya gak ketimpa sial itu, baik-baik aja, makanya lurus-lurus aja. Jadi istri kita yang setia. Punya bisnis, benar-benar jualan yang amanah. Jadi orang yang bermasyarakat, yang ada di lingkungan sosial masyarakat, gak usah yang tukang nyinyirin orang, fitnah-fitnah orang, mengadu domba, itu kan sifat-sifat jelek banget ya. Kerja di kantor, jangan ngentit. Kerja di kantor yang jujur, kerja yang bener. Jangan ngentit waktu, ngentit uang. Begitu ada hari naas, lu datang, kelar hidup lo. Kelar, say. Allah juga akan mengampuni seseorang jika sudah dipermalukan sebagai penghapusan dosa. Lu kata siapa sih? Sok tahu lu. Sok tahu nih Ega Kuswara. Dipermalukan terus diampuni dosa, ya kagak lah. Disiksa dulu. Disiksa dulu lah, lu enak aja lu. Dipermalukan dosanya kagak ada, lu dari mana sih? Sok-sok tahu deh. Sok-sok tahu deh. Enggak lah. Itu ada hari naasnya tuh, makanya si bapak itu kena kan. Udahlah kena kiri, kena kanan. Waduh. Yang paling siksa itu adalah pendamping. Kalau suami kita tiba-tiba, aduh amit-amit, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Betul. Yang dikasih penyakit, betul, dihadapi sabar maka jadi penghapus dosa. Itu juga kalau ikhlas, ya kan? Ikhlas sabar. Dipermalukan sebagai penghapusan dosa, lu ngawur. Ngawur. Gimana ceritanya sih dipermalukan jadi menghapus dosa? Ya udahlah, kalian permalukan gue lah. Gitu aja ya kan, permalukan gue, ayo permalukan. Aduh, gimana toh. Nggak tobat dan nggak ada hukuman yang setimpal, misalnya nih, ternyata terbukti sudah memang betul
Hamidun, anak dia gitu ya. Ya harus tanggung jawab lah sebagai bapaknya. Tanggung jawab lah sebagai bapaknya ya. Gitu. Caranya gimana? Ya mau nggak mau nikahin. Kalau nggak mau nikahin, ya tanggung jawab ke anaknya. Pastinya dong, karena kita sebagai orang tua yang udah punya anak yang mesti tanggung jawab. Lah apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki pastinya harus tanggung jawab. Gitu. Nggak suka keluar aja kau, Jennifer. Keluar kau kalau nggak suka. Keluar, keluar. Orang lagi bicara berita. Pergi kau keluar. Baju kau ganti dulu itu. Pakai baju Tarzan. Pakai baju Tarzan kau, jangan masuk sini. Ya. Ganti-ganti baju kau merah-merah itu. Apa kau? Blokir aja, Mam, blokir, Mam. Iya, iklan lagi di sini nih. Pakai baju Tarzan tuh. Awo, awo, awo. Tanya puasa-puasa baju lu, ganti dulu. Codot itu. Oh, siapa Codot? Siapa sih dia? Buzzer. Hah? Blokir aja Mamski. ART. Oh dia ART. Oh my god. Ih. Ih, aduh geli ay. Udah gue blok. Oke. Udah Mamski blok. Gue blok udah. Masuk room orang sosok nanya puasa bajunya kayak begitu. Gue suruh ganti pakai baju Tarzan tadi. Allah. Pakai nama Jennifer. Jennifer Pasaiper. Baju lo aja begitu. Nanya-nanya puasa. Udah gue blok udah. Baru bilang pakai baju Tarzan sana lo, naik pohon sana. Ya orang lagi kita lagi ngomong. Dari kalian yang komen ada berita baru, kita nggak sebut nama, nggak apa, tapi kita mencoba untuk mengkaji nih permasalahannya, misalnya benar ya kan atau nggak benar. Seandainya berita bohong, kena lah tuh cewek, kena lah undang-undang pencemaran nama baik, ada ITE juga karena dia kan menyebarkan di sosial media. Tapi kalau gue merasa sebagai perempuan nih udah sampai berani speak up begitu, nunggu 3 tahun, anak udah gede, gak mungkin itu berita bohong. Karena juga udah ada teknologi DNA, tes DNA, pastinya hampir gue bisa pastikan ya 99,9% bener itu. 99,9%. Sudah dipikirkan matang-matang itu. Kalau perempuan udah kena, udah sampai sini nih, ubun-ubun ya udah nggak kuat lagi, tes DNA.